Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Popa Muda yang membahas tentang materi pelajaran khususnya matematika. Nah, video kali ini kita akan mempelajari sambungan dari persamaan kuadrat pada materi sebelumnya. Kalau di materi sebelumnya itu kita mempelajari bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu dengan cara pemfaktoran. Nah, untuk yang video kali ini kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat itu dengan cara melengkapi kuadrat sempurna dan dengan cara rumus ABC. Yang pertama kita pelajari dulu bagaimana cara melengkapi kuadrat sempurna. Langkah-langkah yang pertama, tempatkan suku yang mengandung variabel di ruas kiri dan suku yang mengandung konstanta di ruas kanan. Yang kedua, ubahlah koefisien X kuadrat menjadi 1. Yang ketiga, tambahkan kedua ruas dengan kuadrat dari koefisien X. Nah, ini ya langkah-langkah dalam melengkapi kuadrat sempurna. Dalam melengkapi kuadrat sempurna, kita harus mengetahui hal berikut. Nah, misalkan ada X ditambah 3 kuadrat. Nah, kita bisa menyelesaikan ini seperti ini ya. Nah, cara lamanya seperti ini. X tambah 3. Karena kuadrat itu artinya perkalian berulang sebanyak 2 kali. Maka X tambah 3 kita kalikan dengan X tambah 3 sebanyak 2 kali. Nah, kita selesaikan. X dikali X adalah X kuadrat. X dikali 3 adalah 3X ditambah 3X. Setelah itu baru 3 dikali X adalah 3X ditambah 3X. Kemudian 3 dikali 3 maka tambah 3 dikali 3 adalah tambah 9 atau 9 ini kita buat 3 pangkat 2 ya. 3 kali 3 adalah 3 pangkat 2. Sama dengan X kuadrat ditambah 3X tambah 3X adalah 6X ditambah 3 kuadrat. Ya. Nah, berarti kalau kita balik, X kuadrat ditambah 6X ditambah ini 6X ditambah 3 kuadrat yang ini tadi ya, itu sama dengan, maka kita balik ini adalah 3X tambah 3 kuadrat. Oke, perhatikan bentuknya nih ya. Tidak ada hubungannya dengan melengkapi kuadrat sempurna. Itu kalau X tambah 3. Nah, bagaimana X kurang 3? Berarti X kurang 3 kuadrat sama seperti yang tadi, maka X kurang 3 kita kalikan dengan X kurang 3. Atau ada cara cepat dalam perkalian ini, caranya adalah X ini kita kuadratkan, maka hasilnya adalah X kuadrat. Ya, kita ulangi. X kita kuadratkan, hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian langkah berikutnya adalah 2 kuadrat pangkatnya ini ya, 2 dikali X dikali min 3. Berarti 2 kali X kali min 3, berarti tandanya min ya. Min 2 kali X 2X, 2X kali 3 adalah 6X, ini min 6X. Min 3 pangkat 2 adalah min 3 pangkat 2, berarti kurang gitu ya, atau tambah
Kita tambah min 3 pangkat 2. Nah, ingat ini masih tetap ya, x kuadrat kurang 6x tambah. Ingat bilangan berpangkat, suatu bilangan berpangkat negatif kita pangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah positif ya. Maka min 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 2. Min 3 pangkat 2 artinya min 3 kali min 3. Min 3 kali min 3 9, tandanya positif. 3 pangkat 2 juga positif 9. Maka kalau kita ubah ini di x kuadrat kurang 6x tambah di x kuadrat kurang 6x berarti ini adalah x kuadrat kurang 6x tambah 3 kuadrat sama dengan x kurang 3 kuadrat. Nah, apa bedanya yang di atas dengan yang di bawah? Nah, lihat kalau ada x kuadrat tambah 6x tambah 3 pangkat 2, ini dalam bentuk kuadrat, ini dalam bentuk kuadrat, maka bisa kita buat 3 tambah x tambah 3. Kita faktorkan dalam kurung kuadrat. Tandanya ini mengikuti koefisiensi x. Ini koefisiensi x tandanya adalah positif, maka di sini tambah. Kalau ini x kuadrat kurang 6x, nah koefisiensi x itu adalah negatif, maka di sini x kurang 3 ya. Di sini x kuadrat, di sini 3 kuadrat, maka x kurang 3. Oke. Nah, nanti ini akan berhubungan dalam untuk melengkapi kuadrat sempurna. Contoh. Yang pertama, x kuadrat ditambah 6x dikurang 16 sama dengan 0. Langkah pertama, semua yang bervariabel di ruas kiri, berarti ini x kuadrat tetap di ruas kiri, tambah 6x juga di ruas kiri. Nah, sama dengan yang konstanta pindahkan ke ruas kanan, berarti konstantanya adalah min 16. Min 16 kita pindahkan ke kanan, maka menjadi positif 16. Langkah kedua, kita upayakan x-nya ini, koefisien x kuadrat adalah 1. Kita lihat x kuadrat, koefisiennya adalah 1, berarti langkah kedua sudah. Nah, kita lanjut ke langkah ketiga, tambahkan kedua ruas dengan kuadrat dari setengah koefisien x. Kita lihat koefisien x itu adalah 6. Berarti 6 ini kita bagi 2, itu adalah 3. Nah, 3 ini kita kuadratkan. Kita tambahkan dengan 3 kuadrat. Oke, berarti x kuadrat ditambah 6x, kita tambah 3 kuadrat sama dengan, maka ruas kanan juga kita tambah dengan 3 kuadrat. Oke, kita selesaikan. Nah, ini bentuk yang tadi, x kuadrat tambah 6x tambah 3 kuadrat. Langsung aja berarti x tambah 3, gitu ya, pangkat 2. Nah, dari mana ini datangnya? Nah, dari yang sudah Papa jelaskan sebelumnya. Sama dengan 16 tambah 3 kuadrat. Berarti 16 tambah 3 kuadrat adalah 9. Berarti x tambah 3 kuadrat sama dengan 16 tambah 9 adalah 25. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan ini? Untuk kita harus menghilangkan pangkat 2 ini. Untuk menghilangkan pangkat 2 ini, maka kita akarkan. Ya, ruas kiri dan ruas kanan kita akarkan. Maka kalau x tambah 3 pangkat 2, kita akarkan, kuadratnya hilang. Jadi x tambah 3. Jadi ini kalau kita kuadratkan hilang, jadi x tambah 3. Nah, akar 25 itu ingat plus minus akar dari 25. Ingat harus menggunakan plus minus, karena akar dari 25 itu bisa positif 5 atau bisa negatif 5. Ya, maka kita gunakan plus minus. Nah, kita sederhanakan, x sama dengan
X sama dengan plus minus akar 25 itu adalah 5. Ya, 5. 3 kita di ruas kiri positif, pindahkan ke ruas kanan jadi negatif 3. Nah, berarti ada dua kemungkinan. X1 adalah kita pakai yang positif, berarti positif 5 dikurang 3. 5 kurang 3, maka sama dengan 2. Atau X2-nya adalah kita pakai yang negatif, berarti min 5 kurang 3, sama dengan min 8. Nah, jadi ada dua penyelesaiannya, X1-nya 2, X2-nya min 8. Maka kita buat himpunan penyelesaian, karena min 8 lebih kecil, maka kita buat min 8 duluan, 2. Ya. Jadi penyelesaiannya itu di sini ada dua bentuknya, ada bisa positif 5 kurang 3, atau satu lagi. Oke, contoh yang kedua. X kuadrat dikurang 8X tambah 15 sama dengan 0. Langkah pertama, yang variabel kita letakkan di sebelah kiri dan konstanta kita pindahkan ke sebelah kanan. Berarti konstantanya 15, kita pindahkan ke ruas kanan jadi min 15. Langkah kedua, koefisien X kuadrat harus 1. Oke, ini sudah 1. Langkah ketiga, koefisien X ini kita bagi 2. Koefisien X itu adalah min 8, berarti min 8 kita bagi 2, itu hasilnya adalah min 4. Min 8 kita bagi 2, hasilnya min 4, kita kuadratkan. Maka nanti kedua ruas kita jumlahkan dengan min 4 kuadrat. Ya, kita pindahkan X kuadrat kurang 8X ditambah X kuadrat kurang 8X ditambah min 4 kuadrat sama dengan min 15. Ini juga ditambah dengan min 4 kuadrat. Kita sederhanakan X kuadrat kurang 8X min 4 kuadrat itu sama dengan tambah 4 kuadrat ya. Kenapa? Karena min negatif dikuadratkan dengan bilangan genap hasilnya adalah positif. Nah, ini min 15 tambah min 4 kuadrat adalah positif 16 ya. Berarti min 15 tambah 16. Nah, ini kita sederhanakan bentuk yang seperti tadi. Ini sudah bentuk kuadrat sempurna ya. Min 8X tambah 4 kuadrat. Berarti ini kita bisa buat X, tandanya ikuti koefisien X adalah min 4 kuadrat berarti 4 ya. Ini kita buat dalam kurung kuadrat sama dengan min 15 tambah 16 adalah 1. Nah, bagaimana cara selanjutnya? Ini kita akarkan, berarti kuadratnya hilang. Nah, ini juga kita akarkan, akar 1 ya. Di X kurang 4, akar 1 itu adalah plus atau minus 1, akar 1 ya. Nah, tahu X sama dengan plus minus 1, min 4 pindah ke ruas kanan jadi tambah plus minus 1, min 4 pindah ke ruas kanan jadi tambah 4. Nah, maka X1-nya itu adalah kita pakai yang plusnya, berarti plus 1 ditambah 4 sama dengan 5. Atau X2-nya adalah kita pakai yang negatif, berarti negatif 1 ditambah 4 sama dengan negatif 1 tambah 4 adalah 3. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 3,5. Contoh yang ketiga, 2X kuadrat dikurang 10X ditambah 12 sama dengan 0. Langkah pertama, kita pindahkan yang variabel di ruas kiri, berarti 2X kuadrat kurang 10X. Konstantanya ini plus 12, kita pindahkan ke ruas kanan jadi min 12. Langkah kedua, koefisien X kuadrat ini kita ubah menjadi 1. Nah, kita lihat koefisien X kuadrat adalah 2, maka harus
menjadi 1 adalah kita bagi 2. Maka semua ini kita bagi dengan 2. Maka X kuadrat ya, 2X kuadrat bagi 2 adalah X kuadrat dikurang 10X, 10 kita bagi 2, 5X. Ini juga min 12 kita bagi 2, min 6. Jadi semua kita bagi 2. Nah, kita lihat koefisien X kuadratnya sudah 1. Oke, langkah ketiga, kita bagi koefisien X dengan 2. Koefisien X di sini adalah min 5. Berarti min 5 ini kita bagi dengan 2. Kemudian kita kuadratkan. Nah, jadi ruas kiri dan ruas kanan nanti akan kita jumlahkan dengan min 5 per 2 pangkat 2. Oke, kita pindahkan X kuadrat kurang 5X tambah ya, min 5 per 2 kuadrat sama dengan min 6 tambah min 6 tambah min 5 per 2 kuadrat. Oke. Nah, berarti langsung aja di sini adalah X kuadrat kurang 5X tambah min 5 per 2. Ini masih dalam kurung kuadrat sama dengan min 6 ditambah 5 per 2 kuadrat berarti min pangkat 2 jadi positif. 5 kali 5, 25 per 2 pangkat 2, 4. Nah, kita sederhanakan X kuadrat. Ini jadi positif ya tadi ya. Ini jadi positif. Oke, berarti ini jadi X kurang, ini tandanya kurang. Kita ikut tanda yang di koefisien X. Kurang 5 per 2 dalam kurung pangkat 2 sama dengan, nah ini kita selesaikan. Samakan penyebut ya. Penyebutnya sama-sama 4. 4 ini dianggap 6 per 1. 4 bagi 1, 4 kali 6, 2 min 24. 4 bagi 4, 1 kali 25, 25. Maka ini nanti hasilnya, ini kita akarkan ya. Kita akarkan jadi X kurang 5 per 2 sama dengan, ini kita akarkan juga. Berarti akar min 24 tambah 25 plus 1 ya. 1 per 4 tetap. Nah, atau X kurang 5 per 2 sama dengan akar dari 1 per 4 adalah plus minus 1 per 2. Oke, maka kita kemari X sama dengan plus minus 1 per 2. Ini pindah menjadi tambah 5 per 2. Maka dapat X1 nya kita pakai yang plus. Jadi 1 per 2 ditambah 1 per 2 tambah 5 per 2 itu sama dengan 6 per 2 atau sama dengan 3, ini X1. Atau X2 sama dengan, kita pakai yang minus, berarti min 1 per 2 sama dengan min 1 per 2 ditambah 5 per 2 sama dengan min 1 tambah 5, 4 ya, per 2 atau sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Nah, langkah berikutnya yang kita bahas adalah bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC ya. Nah, ini rumus ABC. X1,2 itu rumusnya adalah min B ya tambah atau kurang akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A dengan A tidak sama dengan 0. Kenapa A tidak boleh 0? Ya, kalau dalam suatu persamaan kuadrat AX kuadrat
Nah, dalam suatu persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kalau A-nya 0 berarti X kuadratnya tidak ada. Maka dia bukan persamaan kuadrat. Maka A tidak boleh dengan 0. Nah, contoh, carilah akar-akar dari 2X kuadrat tambah 5X kurang 3 sama dengan 0 dengan rumus ABC. Maka kita harus tentukan dulu A-nya itu adalah berapa? A itu adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu sama dengan 2. B-nya itu adalah koefisien dari X, yaitu 5. Dan C-nya itu adalah konstanta, yaitu min 3. Nah, baru tinggal kita masukkan aja ke rumus ini. X 1,2 sama dengan min B. Berarti min B-nya adalah 5. Min 5. Tambah atau kurang plus minus akar dari B kuadrat berarti 5 kuadrat dikurang 4A, A-nya adalah 2, C kali C adalah min 3 per 2A, 2 kali 2 sama dengan min 5. Sangat mengganggu ini ya. Oke, min 5 tambah kurang, apa ini? Nanti kita coba ganti aplikasi yang lainnya. Mungkin bermasalah sama aplikasi apa ini. Min 5 tambah atau kurang akar dari 5 kuadrat 25 kurang min 4 kali 2 min 8. Min 8 kali min berarti tandanya jadi positif ya. 4 kali 2 8, 8 kali 3 24 per 2 kali 2 4 sama dengan min 5 plus minus 25 tambah 24 itu 49. Akar 49 per 4 atau sama dengan min 5 plus minus akar 49 itu adalah 7 per 4. Nah, dari sini kita dapat X1-nya adalah, kita pakai yang plus dulu, min 5, ini kan plus minus, kita pakai yang pertama yang plus, tambah 7 per 4, atau min 5 tambah 7 adalah min positif 2 ya. Min 5 tambah 7 adalah positif 2 per 4 atau 1 per 2, kita sederhanakan. Atau X2-nya kita pakai yang negatif, berarti min 5, ini tadi plusnya sudah, sekarang yang negatif. Negatif 7 per 4, min 5 min 7 berarti min 12 per 4 atau sama dengan min 3. Maka himpunan penyelesaian atau HP min 3 yang lebih kecil min 3, min 3,1 per 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 3,1 per 2. Nah, itu dengan menggunakan rumus ABC. Oke, sampai sini dulu video mengenai menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan melengkapi kuadrat sempurna dan menggunakan rumus ABC. Nah, sebagai latihan ini soalnya, silakan dikerjakan. Carilah akar-akar dari persamaan X kuadrat kurang 2X kurang 35 sama dengan 0 menggunakan cara melengkapi kuadrat sempurna dan rumus ABC. Jadi kalian kerjakan dengan dua cara. Cara yang pertama menggunakan cara melengkapi kuadrat sempurna. Ini selesaikan dengan menggunakan kuadrat sempurna. Setelah itu selesaikan dengan menggunakan rumus ABC. Lihat nanti apakah sama hasilnya ya. Himpunan penyelesaiannya apakah sama menggunakan kedua cara tersebut. Oke, sampai sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.